Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Kaliana Tantri, NPM 19754005 dari Program Studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan statistika yang telah saya buat, yaitu mengenai analisis korelasi dan regresi. Di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang di bab 1, yaitu statistika merupakan salah satu cabang pengetahuan yang banyak dipelajari oleh ilmuwan dari hampir semua bidang ilmu pengetahuan dan semua bidang yang mencakup pengetahuan manusia. Statistika adalah metode atau ilmu yang mempelajari suatu proses dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Dalam hal ini, ilmu statistika juga digunakan sebagai metode analisis mengenai pengaruh tingkat ketahanan pangan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, demi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan data, dan yang kedua yaitu menganalisis korelasi dan model regresi sederhana. Bab kedua yaitu mengenai deskripsi data. Judul data penelitian yakni jumlah konsumsi per kapita dengan jumlah cadangan beras pemerintah provinsi. Data bersifat kuantitatif serta data diperoleh berdasarkan data sekunder. Model regresi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Adapun perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi yaitu korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, sedangkan regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Koefisien determinan. Koefisien determinan adalah kuadrat dari koefisien korelasi yang dikalikan 100%. Dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel X mempunyai kontribusi atau ikut menentukan variabel Y. Rumus koefisien determinan yaitu R² dikalikan dengan 100%. Koefisien determinan itu merupakan koefisien penentu, artinya kuatnya hubungan variabel Y ditentukan oleh variabel X sebesar R. Dan berikut adalah tabel data mengenai konsumsi per kapita dan CBP provinsi. Konsumsi per kapita di sini saya simbolkan dengan huruf Y dan CBP provinsi saya simbolkan dengan huruf X. Langsung ke analisisnya. B dengan rumus N itu yaitu banyaknya data, dikalikan dengan jumlah XY dikurang jumlah X dikalikan dengan jumlah Y, dan dibagi dengan N dikalikan dengan jumlah X² dikurangi dengan jumlah X lalu dikuadratkan. Dan nilai-nilai berikut bisa kita ambil dari tabel sebelumnya di sini, yaitu di bagian total. Dan untuk nilai B sendiri mendapatkan nilai sebesar 0,0009. Selanjutnya kita mencari nilai A, yaitu dengan rumusnya total Y dikurang nilai B yang sudah kita cari sebelumnya, lalu dikalikan dengan total X dibagi N, yaitu banyaknya jumlah data, dan hasil yang didapatkan yaitu 102,04. Selanjutnya kita masukkan ke rumus Y-nya, yaitu dengan nilai A plus BX. Nilai-nilainya itu tadi dari yang udah kita cari sebelumnya, yaitu Y sama dengan nilai A yaitu 102,04 ditambah dengan nilai B yang sebelumnya juga kita cari yaitu 0,0009 X. Nah, fungsi ini nanti digunakan untuk mencari nilai Y prediksi ini. Jadi di bagian ini Y prediksi.
Jadi tinggal kita masukin aja fungsi yang udah kita cari, yaitu Y 102,04 ditambah 0,00009 dikalikan nilai X. Jadi masing-masing setiap nilai X dari CBP provinsi ini kita kalikan, dan nanti hasilnya itu bakalan ngedapetin nilai Y prediksi ini. Setelah itu kita langsung masuk ke metode least square, yaitu rumusnya R sama dengan banyaknya data, jumlah data dikalikan total XY dikurangi total X dikali total Y dibagi akar dari banyaknya data nilai N dikalikan dengan total X kuadrat, selanjutnya dikurangi dengan total X dikuadratkan dikurangi akar N dikalikan Y kuadrat, total Y kuadrat dikurang total Y dikuadratkan, dan mendapatkan hasil yaitu nilai R-nya sebesar 0,06548,323. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sehingga besar koefisien korelasinya yaitu 0,06548, yang berarti hubungan antara X dan Y tinggi atau kuat, dan arah hubungannya pun bernilai positif. Selanjutnya perhitungan nilai KP, yaitu rumusnya, mohon maaf itu agak sedikit nggak kelihatan ya di sini. Rumusnya R dikalikan R kuadrat dikalikan 100%, rumus KP. Selanjutnya kita langsung masukin aja nilainya. Nilai R yang udah kita cari tadi yaitu 0,06548 dikuadratin, habis itu dikali 100%. Dan hasilnya itu sebesar 0,429. Jadi kalau dipersenin jadi 42,9%. Artinya kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 57,1%. Kenapa 57,1%? Karena dari 100% itu dikurangi 42,9%. Jadinya kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 57,1%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kayak gitu. Selanjutnya persamaan regresi. Persamaan regresi itu kan udah kita cari ya tadi itu. Kalau didapatnya ini persamaan regresinya Y sama dengan 1,2,04 ditambah 0,009X. Terus masuk ke kriteria penerimaan hipotesis. H tidak di sini mohon maaf ya, kayaknya ada kesalahan. H0 tidak terdapat pengaruh positif. Ini yang pertama seharusnya H0 ya. H0 tidak terdapat pengaruh positif antara jumlah konsumsi dan jumlah CBP. Dan yang kedua itu HA, lawan dari H0-nya, yaitu terdapat pengaruh positif antara jumlah konsumsi dan jumlah CBP. Koefisien determinasi. Kita langsung cari koefisien determinasinya, yaitu dengan rumus koefisien determinasi itu dilambangkan dengan R kuadrat, dan rumusnya yaitu 1 dikurang total Y min Y kuadrat dibagi total Y min Y rata-rata. Jadi itu nilai ini, nilai Y prediksi yang atas tadi itu ini karena dipangkatin 2, dan yang kedua itu yang Y rata-ratanya. Y prediksi, yang satunya Y prediksi dikuadratin, dan yang satunya Y rata-rata dikuadratin. Kita masukin ke rumusnya. Habis
habis itu dapat nilai koefisien determinasinya nilainya 0,005. Setelah itu kita cari koefisien determinasi disesuaikan, yaitu rumusnya bisa kita lihat yaitu R kuadrat min P dikalikan dengan 1 min R kuadrat dibagi N min P min 1, yaitu hasilnya minus 0,03. Kesalahan baku estimasi. Di sini SE-nya nilainya 17,01. Rumusnya bisa kita lihat yaitu didapetin dari akar dari jumlah Y min Y. Ini kayaknya nilai total dari yang Y prediksi. Mohon maaf. Total dari yang Y prediksi untuk mencari nilai SE-nya, kesalahan baku estimasi. Selanjutnya standar error koefisien regresi, nilainya yaitu 0,0284. Rumusnya bisa kita lihat ya di sini. Angka-angka di sini tuh intinya kita tinggal cari aja di tabel yang udah kita buat ini, gitu. Selanjutnya hipotesis dan uji secara simultan. Yang pertama yaitu uji F. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi itu mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Dan di sini kita buat prediksi yaitu H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Dan sesuai rumusnya, setelah kita cari nilai F-nya itu 0,142. Dan untuk F tabelnya kita mendapatkan nilai 4,24. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata F hitung kurang dari F tabel atau 0,142 kurang dari 4,24, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh positif antara jumlah konsumsi dan cadangan beras pemerintah. Dan terakhir yaitu di bab 3 yaitu kesimpulannya yaitu analisis perhitungan di atas merupakan hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah konsumsi terhadap cadangan beras pemerintah provinsi, merupakan data kuantitatif dan didapatkan berdasarkan data sekunder, yang mana hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan hasil bahwa yang pertama, koefisien korelasinya yaitu 0,06548 yang berarti hubungan antara X dan Y tinggi atau kuat dan arah hubungannya pun bernilai positif. Dan untuk nilai KP-nya yaitu 0,429 atau 42,9%. Artinya, kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 57,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Didapatkan persamaan regresi linier sederhananya yaitu Y sama dengan 102,04 plus 0,009X. Persamaan ini tadi dicari untuk mencari nilai Y prediksinya ya teman-teman. Terus itu dan terakhir pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan uji T, maka hasil yang diperoleh dari uji T yaitu dengan menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh T tabel 2,04 sehingga dapat disimpulkan T kurang dari T tabel T hitung kurang dari T tabel yaitu atau 2,04 bukan teman-teman
Jadi disimpulkan T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yakni tidak terdapat pengaruh positif antara jumlah konsumsi dan cadangan beras pemerintah provinsi. Adapun di implikasinya, yaitu implikasi teoritis, penyediaan secara baik cadangan beras pemerintah yang berpengaruh terhadap jumlah konsumsi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan tidak adanya kekurangan bahan pangan sebagai sumber kehidupan manusia. Sarannya yaitu diharapkan pemerintah lebih meningkatkan penyediaan cadangan beras pemerintah, karena beras merupakan sumber pangan yang utama dari konsumsi masyarakat, khususnya negara Indonesia, dengan cara meningkatkan sektor pertanian, yakni penyediaan tanaman pangan terkhusus tanaman padi yang nantinya akan menambah jumlah cadangan beras pemerintah dan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang kian meningkat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.